di sana tuh activity kita cuma minum karena nggak makan Pak ya. Minum, pup. Mindset bahwa harus makan padat, makannya banyak, itu seolah-olah itu sudah nggak perlu. Ini ya, green ya berarti ya. Mix gitu. Oh, mix ya. Menunya mix rice. Nah, di kesempatan kali ini, malam ini kita bakalan live, tetapi kebetulan seperti yang sudah saya kenakan ya, nih aku pakai baju kebesaran ya. Baju kebesaran nih pastinya hari ini ada something spesial ya. Tentunya buat Soju Lovers jangan kemana-mana. Nanti kita juga bakalan kasih sesuatu yang spesial juga buat teman-teman semuanya. Jadi buat Soju Lovers mungkin yang sudah nontonin story kita ya, hari ini kita akan melakukan live bersama salah seorang yang sangat inspiratif banget nih Soju Lovers ya. Yaitu kita pembahasan kita di malam ini adalah detox nih ya. Buat teman-teman mungkin ada yang sempat atau mungkin udah tahu ya, detox itu sebenarnya apa sih? Mungkin secara singkatnya itu adalah hal yang dilakukan untuk mengeluarkan racun-racun ya dari dalam tubuh kita nih. Tetapi kali ini kita akan membahas mengenai detox Samui nih ya. Atau judul kita nih adalah Lifestyle After Detox Samui. Wah, jadi buat teman-teman apakah ada yang sudah tahu tentang detox Samui atau mungkin baru tahu ini nih ya, baru tahu di Sojirushi ini, atau mungkin sebagai followers dari Miss Rosi apakah mungkin sudah tahu nih ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut kita bakalan tes dulu nih buat teman-teman semuanya yang lagi nontonin, apakah suara aku aman ya di teman-teman ya. Buat Soju Lovers nih boleh bantu komen dong, apakah di rumah, di handphone teman-teman semuanya, apakah suaraku ini aman ya, atau mungkin putus-putus. Sebelum kita lanjut nih ya, karena pembahasan kali ini nih cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup menarik. Cukup menarik. Nah, ini susah banget nih ngomong nih, deg-degan banget gitu Miss Rosi nih gitu. Jadi buat teman-teman, kesempatan kali ini kita bakalan kedatangan seperti yang aku bilang tadi, dan pasti udah tahu semua kan ya di story kita kedatangan tamu istimewa yaitu Miss Rosi nih, atau disapa sebagai Rosiana Alim. Kak minta sama. Nah, ya Rosiana Alim nih ya, yaitu beliau sebagai seorang content creator juga nih teman-teman ya. Nah, beliau juga sebagai entrepreneur dan juga community founder dari menuju dua garis nih. Wah, jadi menarik banget ya, dan juga salah satu istri nih ya dari salah satu chef dari MasterChef ya. Teman-teman mungkin udah tahu nih ya, Chef Ken ya dari MasterChef. Jadi buat teman-teman mungkin kalau pengen tahu gimana sih keseruan ngobrol-ngobrol bareng ya, tentunya nanti juga bakalan didampingi oleh direktur kita ya, yaitu Bapak William nih. Tentunya buat teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kemudian atau mungkin kepo-kepo tentang detox Samui, bisa terus pantengin live kita. Nanti kita bakalan kasih voucher sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang yang bakalan kita umumin ya besok di story Instagram kita gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, yuk langsung tanya-tanya aja. Caranya gimana Kak untuk dapetin vouchernya? Tanya-tanya aja. Nanti kita bakalan saring 5 orang yang beruntung ya. Nanti kita bakalan kasih voucher sebesar 500.000 dengan total voucher sebesar 500.000 rupiah. Wah, jadi menarik banget kan ya? Bisa langsung di komen-komen aja. Itu khusus pembelian di website resmi Sojirushi ya. Jadi buat teman-teman pantengin terus live kita sampai akhir. Oke, untuk acara selanjutnya kita bakalan undang langsung ya Bapak William sebagai Direktur Sojirushi Indonesia dan juga Miss Rosi. Yeay, thank you Kak. Malam Soju Lover. Selamat malam Pak William. Malam Miss Rosi. Malam ini pertama Soju kalinya semua.
saya pergi ke studionya Soji. Oh iya, terima kasih sudah dimampirin ini. Iya. Aduh, selamat malam Soji Lovers, sehat-sehat semua ya. Ya, nanti malam ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol, plus juga ada hadiah menarik. Tadi kita sudah sebutkan akan ada pembagian voucher untuk ya penanya-penanya yang join dan aktif selama acara ini ya. Oke, selamat malam Miss. Malam Pak. Ya, oke, ini kan kalau kita bicara selalu sekarang ini sudah trennya kesehatan Indonesia. Benar. Apalagi setelah COVID ya Pak ya. Iya, betul. Makin naik awareness-nya orang-orang Makin tentang naik. kesehatan. Betul, semua pengen tahu bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana terutama ya yang mungkin diet bisa kurus-kurus ya. Nah, jadi Soji Roshi pun juga berusaha untuk memberikan info-info lah yang istilahnya bisa membantu juga dari Soji Lovers ini dalam hidup sehat juga dengan menggunakan produk-produk kita. Nah ini Miss, saya kalau lihat di kontennya Miss ini kan, wah detox. Detox ini kan ada yang detox apa, ini yang Miss lakukan kan detox samui. Ada orang yang cuma minum jus atau apapun. Nah ini kira-kira pertama kali Miss, kenapa kok butuh detox? Oke, pertama kali saya mungkin cerita ya Pak, kenapa saya bisa sampai jauh-jauh detox ke Samui itu. Jadi teman-teman mungkin buat Soji Lover yang baru bergabung di acara live ini, aku sama suami itu sedang berjuang untuk dapat buah hati. Jadi ini tahun ke-11 kita berusaha. Ya selama 11 tahun nikah ini kita udah 3 kali ikut bayi tabung, dan sepanjang program bayi tabung yang belum berhasil ini, saya sama suami itu ternyata mendapatkan banyak sekali awareness tentang bagaimana fertility itu sangat berkaitan erat dengan lifestyle kita. Gitu. Jadi ada beberapa pejuang 2 garis dari komunitas kami itu yang infertil atau tidak subur karena lifestyle. Jadi awalnya mereka fine, baik-baik aja, menstruasinya lancar. Tapi ada beberapa teman kami itu yang profesinya mengharuskan dia itu bangun pada saat orang tidur dan dia tidur pada saat orang bangun. Jamnya kebalik. Akhirnya metabolismenya kacau, itu ngefek ke hormonal. Hormonal kacau ditandai dengan menstruasi dia yang tidak lancar. Begitu mens tidak lancar, ovulasinya, sel telur matangnya itu juga kacau. Akhirnya jadi tidak subur. Jadi saya dan suami belajar bahwa lifestyle itu erat kaitannya dengan kesuburan. Dan karena kita sedang berusaha untuk punya anak, of course kita harus jaga lifestyle kita. Lifestyle itu mengacu pada pola makan, apa yang masuk dalam tubuh saat kita tidur, jam istirahat, dan manajemen stres. 3 hal ini kita rasa penting banget. Nah, kenapa sampai ke detox? Karena kita merasa, iya ya, apa yang kita makan, apa yang dulu kita lakukan, mungkin karena Chef Ken itu dulu perokok, dan dia juga masa mudanya social drinker juga gitu. Jadi kita merasa ada mungkin ya penumpukan zat-zat yang tidak bermanfaat atau zat-zat toksin yang seharusnya mungkin keluar kan, karena tubuh kita itu pinter dan punya mekanisme detox yang sebenarnya alami, Tuhan udah ciptakan sempurna. Tapi kita berpikir mungkin kayaknya ada endapan-endapan yang harus dibuang, harus di-flush. Sudah numpuk sekian tahun ya. Betul, itu ya, kita hidup lebih dari 30 tahun. Jadi kita berpikir what can we do better untuk detox ini gitu. Akhirnya kita ketemu konten juga tentang tempat detox di Thailand ini. Saya ulik lebih lanjut, dan saya tuh tipe orangnya yang kalau saya udah kepingin sesuatu, I will fight for it, terus kayak I will make it happen gitu Pak. Tiba-tiba aja oke. Kayak 1 bulan setelah lihat konten itu, bulan depannya kita udah di Samui. Oh, ya cuma 1 bulan ya memutuskannya ya. Wah, agak gitu. cepat ini. Tapi yang menarik ya Miss, berarti hidup sehat ini jangan berpikir hanya untuk saya mau kurus, saya mau mungkin ya hanya berpikir-pikir singkat-singkat aja. Ternyata ini bisa efeknya macam-macam ya. Bener. Oke. Nah terus mungkin bisa di-sharingkan Miss, detox Samu ini apa sih bedanya sama detox lainnya ini? Iya, kalau di Samu itu kemarin saya ambil paket 8 hari tidak makan solid food sama sekali. Sama sekali nggak makan apapun, nggak ngunyah Pak berarti. Nggak ngunyah apapun, nggak ada solid food yang masuk. Dan selama 8 hari itu kita hanya detox cairan. Jadi yang masuk itu cairan. Cairannya apa aja? Air alkali, itu kita harus minum 3 liter minimal. Sehari 3 liter? Iya, dan harus air alkali.
yang pH-nya Ya, air tinggi. putih cuma pH-nya yang tinggi. Ah. Yang kedua kita minum racikan yang mereka sebut Tanya Oil Herbs. Itu olive oil dengan racikan herbs-nya mereka. Gitu. Oh, berarti ini minyak diminum ya? Minyak diminum, betul. Sehari minum 2 kali minyaknya. 2 kali, sekali berapa banyak? Miss? Nah, sekali itu tergantung apa yang mau di detox sama berat badan. Makin Oh, ada berat, komposisinya. makin banyak. Betul. Kemarin Chef Ken sekali minum 300 ml oil, 300 ml jus. Sekali tenggak berarti 600 ml oil yang diminum sehari 2 kali. Berarti kalau yang badannya enteng, minumnya tidak Start banyak. dari 150 ml. Oh, 150. Iya, sampai 300 ml. Sampai 300. Iya, air alkali, olive oil sama herbs, lalu mereka kasih kita sup sayuran. Oh, masih Gitu. minum sup? Masih, tapi supnya benar-benar clear, nggak ada ampasnya sama sekali. Jadi benar-benar sup yang sangat cair, gitu. Berarti ibaratnya diminum kayak Minum, air juga betul. nggak masalah ya? Iya, macam jus tapi ini gurih dan anget. Oh. Gitu, jus sayuran, sup sayuran. Iya, Jadi iya. sama yang terakhir kita minum cairan herbal macam jamu gitu, tapi nggak pahit. Saya juga heran. Oh, nggak pahit? Gitu, nggak pahit. Rasanya itu kayak mostly tamarin ya. Dia mostly Asam kayak berarti? dilute pakai asam Oh. Thailand gitu. Terus sama mungkin ada turmericnya. Karena Oh. kunyit kan punya sifat anti-inflammation Iya, agent betul, ya betul, gitu. iya. Jadi itu yang saya minum selama 8 hari detox di Koh Samui itu. Nah, kalau cerita gini, mungkin Soji Lovers bingung, Miss. Nggak lapar kan, Miss? Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanyain ke saya, Pak. Nah. Masalahnya nggak sama sekali. Oh, sama Saya sekali juga nggak heran. lapar. Ternyata I just found out kalau olive oil itu kalorinya sangat besar. Oke. Gitu. Jadi per mili itu berapa kalori gitu. Jadi sekali minum itu kalau saya lihat satu hari itu 2000 kalori saya itu terpenuhi. Jadi saya tidak sempat merasa lapar. Oke, tidak Gitu. harus makan padat, kalori terpenuhi, Betul. tidak merasa lapar. Tidak merasa Oh, lapar. oke. Tapi trikinya adalah karena kita tuh terbiasa mendapatkan asupan itu dari kegiatan mengunyah. Jadi kita tuh merasa nggak makan, kita tuh merasa ada something missing. Ah. Secara psikologi itu Pak, kayak Iya. wah ada yang kurang ya. Iya, iya. Ingin mencari makanan tapi nggak lapar. Jadi pertama itu agak gelisah, jujur. Karena kan biasanya ada kegiatan makan, kita makan loh sehari 3 kali Pak. Betul, betul. Belum ada kegiatan Belum ngemilnya. time, ngemilnya ya kan. Ini sama sekali nggak ada. Oh. Gitu. Iya, iya, menarik ya. Berarti makanya kalau ada yang IF itu istilahnya puasa ya, itu berarti konsepnya sama, asal kalori terpenuhi nggak masalah Nggak buat masalah, badan. iya. Nggak harus. Jadi kalau mungkin orang-orang dulu bilang pagi nggak makan nasi, nah itu nanti iya. pusing misalnya. Itu berarti sebetulnya juga nggak perlu juga ya. Pada saat itu saya sih tidak merasa lapar, tidak pingsan, dan pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, kalau punya mah sama GERD gimana? Ah ya, menarik, Gitu. betul. Temen saya sekarang ada yang di Samui, dia punya GERD parah, Nah, nggak apa-apa. At least buat dia ya. Jadi saya disclaimer dulu, ini Iya. mungkin tidak berlaku buat everyone, iya. tapi setidaknya dia nggak masalah. Saya tuh juga kadang kalau lagi load kerjaan banyak, sukanya itu asam lambung naik, tapi di sana juga aman. Wah, man. Makanya saya juga sempat menarik, heran, ini menarik. nggak makan apa-apa, minum oil, nggak masalah, nggak ada masalah kesehatan apapun. Justru anehnya Pak, ini juga saya sama Chef Ken juga heran. Tiap kali setelah minum oil, kita kan nggak boleh rebahan. Biar oilnya turun, kita itu disuggest untuk gerak. Sebenarnya mereka ngajakin kita senam-senam ringan gitu. Tapi Chef Ken kan malu ya kalau senam sama ibu-ibu gitu. Dia ke gym, dia lari, treadmill. Treadmill. Malah energinya itu kayak sangat energetik. Oh. Jadi bayangin, 8 hari nggak makan, teman-teman cuma minum olive oil, malah kalau lari di treadmill itu dia Kayak sangat powernya besar. powernya gede banget. Oh. Gitu. Ini ada, kayak saya pernah dengar kan kadang olive oil dianjurkan untuk diminum 1 hari 1 sendok. Iya. Ini malah lebih banyak ini ya. 600 mili kemarin 600 mili. per day gitu. Wow. Nah terus Miss, setelah maksudnya proses itu ngapain sih di sana itu setelah disuruh minum ini? Ya apa istilahnya proses berikutnya ini apa? Iya, di sana tuh activity kita cuma minum karena nggak makan Pak ya. Minum, pup. Jadi kan pupnya itu ditampung di bucket supaya bisa
di-evaluate apa aja toksin yang udah keluar. Oh, berarti dianalisa dari hasil pupnya. Betul, ditampung di ember gitu. Ah. Mungkin teman-teman yang sudah nonton IG story saya udah tahu nih maksudnya apa. Tapi buat soju lover, apa ini kok detox ngomongin Berarti pup? mampir nanti Mampir ke ya. akunnya Miss Rosi ya, lihat itu ceritanya Iya. bagaimana. Jadi isinya minum, pup, sama tidur. Dan memang jam 9 di sana saya tuh udah ngantuk banget, Pak. Ngantuk itu tidak tertahankan. Kalau di sini kan saya biasanya melean ya, nyelesain something jam 11, jam 12 tuh masih on. Nyelesain ini nyicil buat besok. Di sana nggak mampu. Nggak mampu nggak karena mampu memang menahan nggak megang ngantuk. HP. Megang, walaupun disuggest nggak boleh terlalu sering. Oh. Memang disuggest untuk istirahat. Tapi memang fisik seolah-olah pengen istirahat. Betul, ya? nagih untuk istirahat, Pak. Jadi ngantuknya tuh ngantuk enak, kayak memang wah it's time to sleep gitu. Terus anehnya lagi bisa tidur siang. Ngantuk tidur siang, saya sampai mikir, wow ya ini kayak bayi, Pak. Kan bayi kerjanya gitu ya. Iya. Minum ASI, pup, tidur. Bener-bener dibalikin kayak kita pas baby gitu. Kegiatannya itu. Tapi menyambung pertanyaannya Pak William tadi, what next gitu ya. Mereka bilang yang paling krusial setelah usus kita bersih di detox adalah 2 minggu setelah pulang dari Koh Samui. Oke, Gitu. berarti ini ceritanya usus dibersihin semua, kotoran dianalisa, nanti bisa tahu nih istilahnya Toksiknya apa aja yang toksiknya keluar. apa aja. Itu dijamin bersih ya, Miss ya? Nah itu tergantung penumpukannya dan tergantung berapa lama kita detox. Ada beberapa kasus itu yang membutuhkan longer time untuk bisa tubuh ngeluarin. Berarti Gitu. ada kemungkinan kayak Miss ini 8 hari, ada mungkin Ada yang kasus-kasus 11 tertentu. hari. Oh, sampai 11 Betul. hari. Dan sebenarnya saya tuh 8 hari di Samui. Setelah pulang saya tuh lanjut detox di rumah, bawa oil pulang Pak kami. Oh, jadi Gitu. di rumah juga gitu, nggak makan padat. Kita makan. Oh, makan. Gitu. Cuma Tapi minum oilnya tetap kita minum. bawa. Betul. Oh. Saya sama suami juga bawa pulang oil. Juga takarannya sama. Lain, takarannya lebih sedikit. Oh iya, karena kita sudah makan ya. Kita udah makan. Jadi Oh. oilnya minum pagi sama malam untuk cleansing. Oh. Jadi kalau sudah cleansing, sudah istilahnya boleh dibilang Bersih. kayak reset ya, Miss, Betul. ya? Berarti kalau sudah reset, maka kita beralih ke hidup yang sehat. Kayak memulai lembaran baru. Memulai lembaran baru. Wah, ini kayak buku ceritanya ini mulai dari baru ini. Betul. Nah, susah apa enggak, Miss? Pada saat itu jujur kalau ditanya apa efek detox nomor 1, buat saya itu perubahan mindset. Mindset. Gitu, ya. Berat badan turun 3 kilo, iya. Merasa lebih seger, iya. Kulit lebih glowing, iya. Tapi the most important thing buat saya itu my mindset towards food itu berubah. Seperti apa Gitu. berubah? Miss? Jadi Menarik. dulu saya selalu merasa saya makan karena saya ingin dan saya merasa tubuh saya butuh. Ternyata setelah puasa benar-benar 8 hari itu Pak, saya merasa ternyata saya hanya butuh, misalnya saya hanya butuh segini. Selama ini saya tuh makan melebihi apa yang saya butuhkan. Oke. Gitu. Karena saya tidak bisa ngontrol dan mindful eating itu. Oke. I keep eating, apalagi saya duduk di seberang suami saya yang juga mungkin kebutuhan kalori dia itu jauh lebih banyak Besar, dari betul. saya, Pak. Dia tuh kalau kita makan ya, baik dia masak sendiri atau makan di luar, kita tuh selalu, we always have a lot of food on the table, gitu. Oh. Karena dia juga suka makan, suka coba-coba. Alhasil dari saya married 10 tahun sampai sekarang, berat badan saya tuh udah naik 10 kilo, Pak. Selama 11 tahun. 11 Kayak gradually naik. Anggap aja nyicil setahun Nyicil sekilo setahun ya? 1 kilo. Saya mikir ini nggak bener ini gitu. Nah setelah detox saya merasa oke, kalau saya kenyang saya lebih mindful. Terus saya lebih pilih-pilih makanan Pak. Gitu. Ini mungkin karena terbukti di situ tidak perlu makan padat, That's it. Iya. bisa Saya survive, saya hidup. survive. Saya nggak Nggak lapar, saya merasa nggak lapar, suffer. tidak loyo ya. Betul. Tenaga masih kuat lah, masih bahkan Chef Ken masih bisa treadmill, Betul. full power istilahnya. Nah ini berarti sehingga mindset bahwa harus makan padat, misalnya harus mungkin makannya banyak, itu seolah-olah itu sudah
nggak perlu. Iya. Yang penting kita tahu makan apa, berapa banyak porsinya sesuai kebutuhan kita. Betul, and we listen to our body gitu. Kita dengar dan lihat. Ada kalanya kalau pagi saya kepingin makan nasi, saya makan nasi. Ada kalanya kemarin pengen makan salad, ya udah saya makan sayur aja. Gitu. Nggak mesti harus 3 kali nasi kalau buat saya ya. Tapi saya rasa lebih mindful dan mendengarkan tubuh itu salah satu hal yang sangat saya syukuri sekarang. Gitu. Tapi ada nggak, Miss, pantangannya? Ada, Pak. Apa? Ada. Kalau Chefken itu dairy product tidak boleh terlalu banyak. Dairy product. Iya, jadi keju itu. Berarti kayak almost vegan ya? Lebih ke arah situ ya, memang. Tapi itu untuk Ken gitu. Jadi tiap orang berarti nggak sama ya? Nggak sama. Oh. Gitu. Jadi teachernya Oke. bilang buat Ken ini keju-keju itu sebaiknya dihindari, dikurangin. Wah. Karena case-nya suami saya itu lebih ke fatty liver. Oke. Iya, Gitu. Dairy fatty kan liver. mungkin lebih fatty ya, Iya. kayak gitu. Jadi disarankan untuk dikurangin. Oh. Karena fatty livernya suamiku ini udah lumayan berkolerasi dengan nilai gula yang lumayan udah naik tinggi. Oh. Karena metabolisme dia terhadap lemak itu mungkin kurang bagus. Jadi ini Mulai gula dalam mengarah darah ke... itu mulai Ah. mengarah ke gula darahnya sangat tinggi Oke, gitu. oke. Jadi kalau ini dijaga dengan harapan tidak muncul ini yang gula darahnya ini. Betul, nggak sampai Oke. terjadi penyakit diabetes gitu. Makanya justru sebelum ke Samui, beliau itu sudah makan nasi merah, nasi hitam dan biji-bijian sebenarnya. Setelah dari Samui sudah ya makin mantap. Justru sekarang saya yang juga ikut pola makan sehatnya suami. Berarti Gitu. istilahnya menggantikan nasi ini dengan biji-bijian. Betul. Gitu. Yang lebih sehat, yang indeks glikemia. Enak, Kamis. Saya sekarang bisa accept, Pak. Bisa accept. Mungkin karena mindset itu sudah Iya. shifting kan. Ah. I can eat it. Oke, kan Gitu. mungkin kalau yang bagi biasa makan nasi, makan biji-bijian ini kan, Weird gitu ya. ya, Nggak biasa. masa kita burung ya Iya. makan biji-bijian? Berarti I can eat it. bisa ya? Bisa. Oke, dan bisa maksudnya ya kembali ya ke kenyangnya bisa dapet, asupan nutrisi betul. juga bisa dapet Mungkin ya. karena saya berpikir saya makan bukan cuma cari enak sekarang. Ah. Tapi saya tahu saya butuh, dan apalagi setelah saya lihat biji-bijian itu kandungan gizinya banyak banget gitu. Jadi apalagi maksud saya rasanya juga nggak bisa dimakan gitu. Masih menurut saya enjoyable. Biji-bijian ini Gitu. menentukan biji apa ini gimana? Chef Ken sesuka hati sih Pak. Jadi dia di rumah tuh dia nyetok Ah. gitu. Nyetok hari ini kalau dia yang selalu masak nasi intinya. Oh. Gitu. Jadi dia yang masak, dia yang naker. Kalau ada satu hari dia pingin agak banyak quinoa gitu. Hari lainnya tetap beras hitam, beras coklat, beras merah dicampur. Oh. Dikasih biji-bijian, kacang hijau juga masuk, kacang merah juga masuk gitu. Berarti ya bebas lah istilahnya mungkin Iya, supaya juga sesuka. nggak bosen juga ya. Oke, Gitu. oke. Wah, ini menarik nih Soji Lovers. Ya, nanti coba kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh kasih komen di situ, dan kita juga ingatkan lagi akan ada bagi voucher 500.000 khusus untuk pembelian rice cooker di website kita. Lumayan banget buat teman-teman dan Soji Lover yang udah punya wishlist, punya rice cooker Soji. Ini saatnya beli soalnya ada potongan 500.000. Iya, lumayan banget. Gak lumayan lagi, bagus Banget. Berlaku ini ya. untuk all varian rice cooker ya. All varian Ya. rice cooker. Tapi pertanyaannya mungkin dari Soji Lover, loh kenapa kok rice cooker aja? Nah, ini karena menarik, ini saya juga lagi tertarik ini. Masa biji-bijian masih tetap enak, Miss? Nah, mungkin bisa share, Miss, bagaimana caranya kok bisa enak ini? Iya. Nah. Mungkin kalau Chef Ken dia itu pilih biji-bijian yang dia juga suka. Jadi kayak kacang hijau itu kan sebenarnya rasanya juga enak ya Pak ya. Kacang merah, kacang hijau teksturnya juga not bad gitu. Terus dia selalu rendam dulu dengan air sebelum dimasukkan ke rice cooker. Rendam ini berapa lama? Rendam. Nah ini saya harus tanya Pak ke dia karena dia yang memasak ya. Jujur oke. ini Ilmunya ya. masih Iya masih belum masuk sampai ke chef ya? sana belum. Tapi saya kok rasanya lihat mungkin ada sejam gitu dia rendam. Oh, sejam ya, direndam. Sampai agak lunak, terus itu masuk tuh ke rice cooker gitu. Terus dimasak seperti biasa. Masak biasa? Nah, rice cooker, modenya apa rice ya? cooker kita ini kan, ya ini ya Soji Lovers ya, rice cooker kita. Ini kan menunya ada banyak, Miss. Nah, Dia selalu pencet yang tengah ini.
tengah. Ini ya green ya berarti ya, mix gitu. Oh, mix ya. Menunya mix rice. Soji lovers di sini Gitu. ada menu mix rice. Jadi kalau mau dipilih, memang dari Soji lovers ini ada beberapa menu kayak tipe ini ya, tipe NLGAQ ini ada short grain, white rice, mixed rice. Terus buat konjinya ada thick tin, ada sushi, sweet brown, gaba brown, ya. Jadi karena ini biji-biji campur-campuran, masaknya di mix rice. Betul. Ini sama persis kayak yang saya punya di rumah kan? Oh, sama Amis ya? Sama ya ini. Oke. Gitu. Jadi pakai mode mix. Masaknya berapa lama, Miss? Nah, itu kan saya nggak pernah denger ya, Pak. Iya. Tapi memang soji ini proses memasaknya menurut saya sedikit lebih lama dari rice cooker biasa. Oke. Gitu. Karena 4 tahapan ya, Pak ya. Iya. Pakai 4 tahapan memasak. Tapi ya itu rasanya itu enjoyable buat saya. Jujur memang dulu sebelum saya detox, sebelum mindset saya berubah tentang makan nasi, saya makan nasi merah aja kayak kurang bisa dan kurang mau, kayak kurang prefer. Masih enak nasi putih. Iya, gitu. Mendingan saya kurangin porsi nasi putih daripada saya harus makan nasi merah. Dulu gitu, Pak. Sekarang ya udah saya makan seperti biasa. Karena kan rice cooker di rumah satu. Memang chef kan udah nggak makan nasi putih sama sekali karena untuk jaga gula darah. Jadi mau nggak mau saya makan nasi yang sama dengan dia. Oh. And I can enjoy it. Gitu. Iya. Berarti istilahnya Soji lovers kalau istilahnya belum pernah coba, nggak akan pernah tahu ya. Benar. Memang kehebatannya Soji Rushi ini masak nasi. Kalau kita ngomong masak nasi putih itu mungkin gampang. Ya. Nah, kalau kita masak mungkin yang nasi merah, brown rice atau black rice, dan ini sekarang sudah Miss Rosi coba sendiri biji-bijian. Jujur saya sih belum pernah nyoba biji-bijian. Kalau masak nasi brown rice, white rice sih saya sendiri pernah masak sendiri juga. Memang waktunya agak lama, tapi memang hasilnya ya kalau menurut saya sih bisa dimakan seperti nasi putih biasa. Dan memang ada bagusnya di sini nih kita punya fitur timer, Miss. Sehingga kalau misalnya bagi Soji lovers yang wah nungguin masak kok lama, ya di sini ada fungsinya kita mau mateng jam berapa, tinggal di setting aja bisa masak dan langsung ready. Yes. Ya. Nah mungkin kita lanjut lagi, Miss, dengan pola makan biji-bijian ini tadi. Kurang lebih setelah dijalani, Miss apa merasa, oh ya sudah, kita harus begini terus, atau oh ini hanya sebentar aja, nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan saya break balik lagi ke pola makan yang biasa atau dulu. gimana? Enggak, Pak, saya eman-eman karena usus kan udah bersih. Tadi saya cerita 2 minggu setelah pulang itu usus itu sedang dalam keadaan sangat bersih dan dia tuh akan menyerap apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi membayangkan itu, saya itu jadi nggak tega kalau saya makan something yang terlalu berminyak, something yang fatty dan nggak ada nilai gizinya tuh nggak kompleks. Istilahnya kalorinya ada tapi nilai gizinya nggak ada. Saya nggak sampai hati masukkan itu ke tubuh saya, Pak. Gitu. Jadi yang deep fried itu sekarang saya sangat kurangi. Oke. Gitu. Sejak ngurangin ngurangin ini padahal yang enak ya. Iya, dulu. Sampai sekarang masih kadang kepingin. Nah, menjawab pertanyaan Pak Will, apakah saya akan terus? Jawabannya iya. Tapi saya juga I want to listen to my body. Saya bukan tipe yang kayak oke strict langsung ekstrim kanan semua saya cut. Langsung mendadak super clean eating. Enggak. I also want to enjoy life. Betul, gitu. betul. Karena saya juga sering traveling, kadang juga lihat tempura, masih pingin. Tapi yang saya makan itu secukupnya. Dulu mungkin saya bisa makan 4 gorengan gitu ya. Iya. Sekarang makan 2, cukup deh. Yang penting Masuk, dapat kepuasan, ngicip ya. tekstur kriuknya dapat. Oke, cukup gitu. Iya, Enggak iya. banyak-banyak. I Iya, still eat betul. anything because I want to enjoy food juga. Iya. Gitu. Kalau kita terlalu ekstrim kanan, kalau Takutnya kita nggak makin sustain. stres, malah percuma ya. Percuma. Ya, gitu. tapi untuk menjaga pun juga menurut saya juga masuk akal, sama seperti diet. Ada orang yang berpikir bahwa diet selesai 1 bulan cukup, balik lagi. Nanti akhirnya istilah orang ada yang kayak yoyo. Iya. Nah, padahal maksudnya berarti diet ini pun juga harus dilakukan seterusnya. Ya memang nggak perlu strict, tapi yang penting kita tahu badan kita. Betul. Oke, nah ini Soji lovers, barang-barang Soji Rushi ini, produk-produk Soji Rushi ini kita punya banyak macamnya. Besok dan setiap hari biasanya kita akan ada live. Kita punya banyak produk mulai dari rice cooker, multi cooker, toaster, semuanya didesain oleh Soji Rushi untuk keperluan sehari-hari demi menjaga kesehatan kita semua.
Dan yang pasti karena alatnya awet, jadi bakalan membersamai kita dalam sepanjang perjalanan lifestyle sehat kita ini. Betul, Miss. Kalau ngomong awet kita ini kadang bingung, Miss. Rice cooker ini bisa 15 tahun, Miss. Makanya, jual satu udah orang yang sama nggak beli lagi ya. Makanya kalau orang ya. bilang, wah harganya kok mahal. Lah, dipakai 15 tahun, Miss. Iya, betul. Bahkan ada yang cuma, baret-baret inner potnya, nanti cuma beli inner potnya. Kadang, karetnya ada yang mungkin sudah lapuk, kita ganti karetnya. Tapi mesinnya semuanya masih seprima kayak kita baru betul, beli Miss. ya. Ya, bahkan kemarin kalau saya dapat cerita, waktu kita trade-in itu, ada yang punya rice cooker itu sudah 12 tahun, pada saat berpisah itu seperti berpisah dengan kekasihnya. Iya, ya berat sekali. Sangat berat sekali, sampai kayak di dada-dada gitu. Sampai saya diceritain sama karyawan saya, sampai saya bilang, wah, sampai seperti itunya ya. Wah, ini berarti produk ini memang sangat membantu hidupnya si customer ini. Yang 12 tahun ini juga Soji? Soji Roshi juga. Oke. Jadi dia sudah kelamaan karena kita kebetulan trade-in, dia mau ganti model baru, Miss. Padahal masih bisa dipakai ini yang 12 Masih, tahun. Miss. Oke. Masih bisa dipakai. Nanti saya cek apakah itu ada di rumahnya Pak William, Mas Cooker yang 12 tahun itu. Jadi saya tadi pagi dapat cerita dari manajer saya. Jadi wah, saya kaget juga dapat cerita seperti itu. Ya, tapi memang kita juga senang kalau misalnya ada manfaat buat customer kita, buat Soji Lover semua. Kan yang penting keperluannya untuk hidup sehat. Benar. Ya, karena memang kalau kita bicara rice cooker misalnya sebagai contoh ya, rice cooker banyak di pasar, tapi memang ya mungkin kualitas ini yang memang berbeda. Yes. Ya, ini anggap aja sebagai investasi. Oke, Soji Lovers, ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Ini ada yang sudah ada tanya ini, Miss. Dari Christina Tampu Bolon. Miss mau tanya, apakah selama detox Samui ada juga diwajibkan olahraga untuk mendukung lifestyle? Dan juga detox Samui ini apakah bisa mempengaruhi stres? Wah, gimana ini, Miss? Oke, saya jawab. Thank you Christina buat pertanyaannya. Semoga menang voucher 500.000. Iya. Oke, Ayo semangat. Iya. Justru kalau kita saat detox Samui itu sangat disarankan untuk tetap gerak pada saat kita, terutama setelah kita minum oil. That's why di sana disediain sepeda. Kalau teman-teman nggak suka jalan, teman-teman bisa bersepeda. Terus kalau teman-teman nggak suka jalan, nggak suka bersepeda, teman-teman bisa berenang di kolam renangnya. Kolam renangnya juga cukup besar. Kalau nggak suka renang, nggak suka jalan, nggak suka sepeda, boleh pakai alat-alat gym. Gymnya di sana luas dan bagus banget, Pak. Gitu. Jadi mau cari alat apapun ada, angkat beban ada, treadmill ada. Jadi usahakan untuk selalu bergerak. Dan alam di sana juga indah, terus polusi udaranya juga minim. Jadi memang sangat mendukung kita untuk jalan di sekeliling komplek, bersepeda pada saat kita sedang detox. Jadi yes, olahraga sangat disarankan pada saat kita detox. Dan like I said, karena kita nggak lapar dan kita itu kebutuhan kalorinya tercukupi, makanya jalan itu juga kita nggak merasa kelelahan, teman-teman. Ya, jadi penting buat teman-teman yang di rumah juga yang sedang jaga makan, yuk usahain untuk gerak. Setelah saya pulang dari Samui, saat ini saya sedang olahraga. Jadi saya 1 minggu itu 2 kali nge-gym dan 2 kali pilates, Pak. Gitu. Padahal dulu itu saya kayak termasuk tim yang super mager. Gitu. Nah, tapi sekarang I create the system bagaimana caranya supaya mau nggak mau saya olahraga. Caranya, Pak, kalau saya pergi ke tempat gym, saya tuh selalu I will have a lot of reason untuk saya kayak nggak pergi. Kemarin tidur malam. Nanti ada acara ini. Tapi akhirnya I create the system, PT itu saya suruh datang ke rumah. Ketok, Bu, saya di depan. Wah, saya nggak bisa lari, Pak. Mau nggak mau ganti pakaian olahraga, saya nge-gym. Iya. Gitu. Nanti kalau sudah jadi habit, Nah, mungkin baru lebih ringan ya. lebih ringan. Sekarang masih belum. Sekarang saya harus memaksa diri saya, Pak. Nggak semua itu mudah kok, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman juga merasa susah banget untuk makan sehat, hidup sehat, yuk create the system. Salah satu sistemnya kalau works buat saya, itu datang ke rumah. 2, saya lengkapi rumah saya dengan alat-alat yang mendukung healthy lifestyle. Rice cooker untuk bikin nasi yang sehat itu ada. Ada juicer yang enak dan convenient buat saya kalau saya kepinginnya jus. Jadi saya lengkapin. Supaya apa? Kalau niatnya itu udah ada, tapi tidak didukung dengan resource, akhirnya mutung, Pak. Betul. So I create the habit and the system supaya mau nggak mau di situ. Jadi supportingnya ini. Supportingnya kita perlu lengkapi. Oke. Gitu. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tentang Yang stresnya iya, gimana? yang kedua manajemen stres. Kalau di sana itu kan
like I said ya, kita dipaksa untuk istirahat. Hmm. Jadi justru momen rileksnya banyak. Gitu. Terus saya merasa, oke, ini momen buat saya untuk rileks. Jadi memang saya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi setelah pulang, penting juga untuk punya manajemen stres yang bagus. Nah, ini detoxnya ini nggak bisa mempengaruhi sampai pola pikir kita terhadap manajemen stres. Kita harus bisa sendiri. Gitu. Kita harus manage Berarti sendiri. kesimpulannya waktu di sana dijamin Dibantu, stresnya itu betul. bisa teratasi lah. Betul. Tapi kalau sudah pulang, lah ini Harus PR sendiri istilahnya memang. back to reality ya. Betul, back to reality. Sehingga Mm-mm. tergantung masing-masing Betul. kondisi Soji Lovers ya, bagaimana stres di hidupnya, pekerjaannya atau apa lah, ini manajemen stresnya yang harus kita diatur. kelola, kita atur. Oke. Mm-mm. Oke, next ada pertanyaan lagi nih Wamis dari Rizka Martavia. Apa saja do's and don'ts setelah melakukan detox Samu ini? Oke, terutama saat 2 minggu setelah detox, saat usus itu sedang bersih, usahakan apa yang masuk itu makanan yang berkualitas, makanan yang whole food, bukan processed food. Dari dulu memang saya sudah menghindari makanan yang terlalu diproses ya Pak. Apalagi setelah detox, saya malah sama sekali nggak makan makanan yang melalui proses yang berlebihan atau makanan yang dihasilkan dari pabrik. Saya nggak perlu sebut apa aja, tapi saya selalu makan real food aja. Berarti maksudnya Gitu. makanan kemasan ya? Iya, kemasan, Ah, kalengan, saya sudah nggak kalengan, iya. makan, kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik Real fresh, food, fresh, buah, betul. sayur, Mm-mm, daging gitu mm-mm. ya. Daging, ayam, ikan, saya makan semuanya gitu. Tapi Dan kalau bicara gitu, kalau steak yang aging steak itu gimana Miss? yang apa? Aging. Oh, yang aging ya, dry age ya, Dry age. dry age ya. Apakah itu termasuk proses ya? Itu mesti ini saya jadi ulik tanda lebih tanya. lanjut gitu. Kebetulan saya memang tidak terlalu suka yang dry age. Oh gitu, Gitu. ya. Jadi saya kalau Oke, steak oke. ya sukanya steak di pensil biasa, dan saya sukanya tuh makan salt pepper sama lemon gitu aja Pak. Ah, Nggak terlalu suka saus kalau untuk steak ya, Iya, iya, gitu. iya. Kalau orang Surabaya steaknya steak saus. Iya, kebetulan saya sama Chef Ken makannya nggak terlalu suka saus karena ingat teman-teman, hati-hati dengan hidden sugar. Ini yang terjadi sama Chef Ken, gula darahnya dia naik, padahal dia sama sekali tidak suka dessert, kue, makan makanan manis tidak suka. Ternyata dia itu tipe kalau makan saya pecel gitu ya, bumbunya melimpah. Hati-hati, itu kan banyak gula di sana, gado-gado bumbunya melimpah. Jadi kalau kami sekarang, kami tetap makan pecel, we love pecel, ya, tapi bumbunya kita kurangin. Oke, Gitu. oke. Dan Berarti ternyata lebih enjoyable. ini sesuatu yang nggak kelihatan. Mungkin kalau minum manis kita bisa Bisa tracking tahu mungkin ya, betul. Terus atau makan kue, makan cake kita bisa tahu. Tapi Betul. ternyata ada hal lain yang seperti saus-saus ini mungkin cocolan, mungkin apa ini yang iya. bisa membuat apa ya, hidden sugar itu Betul, tadi yang menjadi gulanya punya melonjak. pengaruh ya. Oke, Gitu. oke. Jadi do and don'ts-nya itu, yang do tetap makan sehat, don'ts-nya itu asupan yang masuk tuh harus sangat diperhatikan. Back again, karena saya sudah punya relationship yang berbeda terhadap makanan dan diri saya tuh sayang banget kalau masukin makanan yang saya rasa ini nggak ada nilai gizinya, saya masukin. Tapi kalau menurut Gitu. Miss, kalau memang pulang dari detox Samu ini, kita pasti ya bisa seperti itu ya. Maksudnya mindset-nya pasti bisa langsung berubah atau agak susah sebetulnya? Orang beda-beda Pak, Ah. gitu. Ada beberapa teman-teman yang berangkat detox bareng, ternyata sekarang balik lagi lifestyle-nya gitu. Jadi memang tergantung kita masing-masing. Sesi 8 hari detox ini hanya kayak jump start kita reset balik dari zero, tapi next-nya memang kembali ke kita. Oke. Gitu, itu tanggung jawab kita pribadi. Menarik ini. Berarti ibaratnya ini kita ini jangan sampai seperti melakukan detox itu seperti obat sesaat setelah kita Benar, makan, teman-teman. beres kita back to normal lagi Enggak. tanpa memikirkan ini ya, pola hidup sehat Benar. ya. Berarti ini istilahnya sebagai langkah awal, Langkah dan awal. untuk dilanjutkan. Oke. Soji Lovers, nanti kita akan bagi-bagi voucher untuk penanya-penanya yang beruntung. Kita ada 5 voucher, masing-masing 500.000. Nah, tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan masukkan di pertanyaan di komen-komen itu ya. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung, dan nanti setelah acara selesai akan kita undi, besok akan kita umumkan pemenangnya. Kita lihat siapa yang beruntung. Oke, Miss, ada pertanyaan lagi nih. Dari Olivia Okta 94. Bagaimana cara menjalani dan menjaga kesehatan lifestyle after detox Samui, Miss? Apa dampak dan efek setelah detox Samui? Oke.
bagaimana bisa konsisten menjaga kesehatan itu tadi sebenarnya udah sempat kita bahas ya Pak ya. Betul, Jadi betul. kita memperlengkapi diri dengan habit dan hal-hal yang kita butuhkan untuk healthy lifestyle. Misalnya Pak, kalau saya ini kan tipe orangnya males belanja, saya hampir nggak pernah ke pasar. Saya pergi ke supermarket atau minimarket aja agak malas, karena kebetulan suami yang masak. Nah, bagaimana supaya kita tidak kekurangan asupan sayur buah itu? Kita kontak supplier Pak, kita udah bilang kirim ya 1 minggu 2 kali, pokoknya tiap hari Selasa dan Kamis. Selasa kamu kirim sayuran ini. Mau nggak mau sayuran datang ke rumah Pak. Kalau ada di lemari es ya mau mau kita olah, betul. Jangan sampai kita itu niatnya udah hidup sehat, ternyata buka kulkas yang ada makanan-makanan yang nggak sehat. Nggak ada, jadi kita lengkapi. Kalau suka lupa, malas ke supermarket, ya cari cara. Kalau saya call supplier. Jadi ini intinya gitu. Kembali supporting, kita paksakan. Benar, kita paksakan mau nggak mau. Caranya gimana supaya ada mendukung healthy lifestyle kita, itu sangat membantu. Susah olahraga, PT datang ke rumah ketok dah. Mau nggak mau dia udah di sana, kayak gitu. Jadi that kind of thing itu help me. Tapi mungkin nggak sama buat Soji Lover yang di rumah. You have to find your own way untuk bisa sustain dan konsisten hidup sehat. Gitu. Kalau bicara efek tadi Miss, kalau glowing nanti Miss udah ngomong ya, berat badan turun, ini dihentikan semua biasanya ya. Terus kira-kira ada efek-efek lain nggak Miss yang mungkin mungkin baik Miss rasakan atau ada cerita-cerita dari teman-teman di detox yang mungkin atau apakah terhadap pupnya, apakah bisa kembali normal pupnya? Pupnya itu sebaiknya teachernya Tanya Samu itu bilang manusia itu sebaiknya membuang kotoran tuh 2 kali sehari minimal. Sehari 2 kali. Iya, gitu. Jadi kalau Soji Lover di sini belum bisa rutin buang air besar minimal 1 kali, itu must be something yang harus diusahakan. 1 hari sekali itu malah kurang ya? Kurang, seharusnya 1 hari 2 kali. Nah kalau ada yang sampai 2 hari 3 hari nggak bisa, ini teman saya jadi sampai 8 hari itu susah banget. 8 hari? Iya, bisa sampai segitu lamanya. Jadi buang air besar itu menunjukkan bagaimana kinerja tubuh kita tuh untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Sebaiknya 1 hari 2 kali BAB. Tapi minim 1 hari sekali. Setelah detox Samui itu, pup kami makin lancar. Saya sekarang bisa 1 hari 2 kali. Biasanya cuma 1 hari pasti sekali di pagi hari. Sekarang bisa 1 hari 2 kali. Tapi kembali normal ya setelah makan sehat itu, makan kasar maksud saya itu sudah bisa kembali ke pup normal lagi ya. Bisa gitu. Itu sama ini. Karena usus bersih, tubuh ini jadi lebih enteng, gak gampang sluggish. Itu apa ya? Kalau biasanya kita habis makan kan kayak males ngantuk. Ya. Ini enggak, gitu. Karena asupannya kan juga dijaga ya, nasinya biji-bijian, makan protein. Yang penting pola hidup sehatnya betul. Ini. Sama tidur lebih nyenyak Pak. Gitu. Mungkin bagi Soji Lovers enak Miss ada yang masakin. Kalau saya gimana? Mungkin gitu mikirnya ya. Ya, enggak apa-apa. Soji Lovers belajar juga untuk bagaimana milih nutrisi, milih makanan-makanan yang sehat. Mungkin nanti bisa di search lagi di Google lah. Ya. Mungkin habis gini IG-nya Soji harus ngasih tips makanan sehat nih betul, Pak. Betul. Ya buat Soji Lover yang ya. langkah pertamanya udah semangat ini untuk memulai hidup sehat. Betul, Soji Rusi juga akan selalu memberikan yang terbaik lah. Oke, Miss ada pertanyaan lagi dari Fitrilin. Miss, teacher detox Samui boleh minum suplemen misal vitamin D? Iya, kemarin itu memang sempat dibahas. Teachernya Samui ini tipe yang semua naturalis Pak. Dia kalau tahu dia butuh misalnya 1 mikronutrien apa atau vitamin apa, dia biasanya selalu ambil dari buah, sayur, biji-bijian. Karena teacher ini vegan. Dia tidak makan hewani. Jadi dia dapat protein juga dari almond gitu-gitu, dari kacang almond, kacang-kacangan. Nah, memang beliau tipe yang naturalis, benar-benar tidak makan suplemen. Tapi balik lagi kembali ke kita masing-masing. Karena saya kan sedang program hamil dan vitamin D itu sangat penting untuk kami yang sedang berjuang untuk punya anak. Jadi karena saya juga sering indoor, saya pribadi minum vitamin D. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah teacher menganjurkan suplemen, dia sebenarnya tipe yang sangat alami. Gitu. Tapi saya pribadi saya minum suplemen vitamin D. Dan kemarin baru cek kadar vitamin D ternyata aman dan cukup. Jadi saya happy.
gitu. Ya istilahnya vitamin mau nggak mau tubuh tetap butuh lah. Iya, orang kota ya, Cuma kalau saya tetap mungkin minum. teacher lebih ke arah naturalis, berarti Betul. kalau bisa didapatkan dari sayur, buah atau hal lain Dia yang di prefer. sekeliling kita mungkin Iya. itu lebih bagus Betul. lah ya. Nanti kembali lagi Soji Lovers ke masing-masing dari kondisinya ya. Oke, pertanyaan lagi berikutnya ada Miss ini dari Inspirasil. Miss, kalau kita buat sendiri oilnya apa bisa? Gimana caranya supaya nggak gelisah sama program Detek Samui? Wah, sampai sudah mikir supaya nggak gelisah. Belum Iya. berangkat sudah gelisah Iya. ini. Belum berangkat udah gelisah ya. Bikin sendiri oilnya, waduh saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu racikannya itu apa aja. Jadi mungkin memang saya tidak sarankan untuk bikin sendiri Nanti karena kalau kita Miss nggak bikin tahu. sendiri jadi oil Miss Rosi. Iya, makanya nanti saya jualan ya kalau saya tahu resepnya ya. Jadi nggak disaranin bikin sendiri karena kita nggak tahu kandungannya itu apa. Iya. Tadi pertanyaan kedua, gimana supaya tidak gelisah? Kalau Ya. saya sih, saya menyiapkan diri sebelum saya berangkat. Jadi secara mind, body, and soul saya udah nyiapin. Jadi saya memang udah dalam tanda kutip udah siap kalau nggak makan selama 8 hari. Dan saya sudah afirmasi ke diri sendiri bahwa ini program bukan untuk menyiksa, tapi ini program untuk membuat saya jadi lebih baik lagi. Oh, berarti belum berangkat sudah tahu ya Saya Miss ya? siapin, sudah tahu karena Bahwa saya ini kan akan ada riset. ini Tahu. sudah diberitahu ya? Oh. Nggak diberitahu, saya cari tahu sendiri. Oh, waktu Pak. research-nya. Iya, riset itu lihat di kontennya teman-teman yang Saya udah pikir berangkat. ada mungkin Nggak ada dari panduannya. Panduannya nggak ada Nggak sama ada, sekali. nggak Oh. ada gitu. Jadi nyiapin Berarti- mindset. Berarti ini ceritanya sebetulnya Miss ini bocorin ini ya. Iya, jadi buat teman-teman sebelumnya pasti udah tahu. Saya sampai bikin YouTube khusus untuk ini. Wah, ini Pak. berarti Ngevlog. mampir ke YouTube Iya. Miss Rosi. Ya kan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Oh, ada dari Pingebel. Wah, ini buat Sojirushi nih. Service Center Sojirushi ada di mana? Boleh mampir di webnya kita. Di situ ada. Kita ada di showroom di Jakarta, di Surabaya, dan di Bandung. Kalau ada di luar dari 3 kota ini, boleh kontak ke WACS kita, nanti akan dipandu. Ya, apapun problemnya dari produk Sojirushi Anda. Ya. Oke, Miss, berikutnya dari Oktet. Apakah detox Samui hanya ada satu, Miss? Setahu saya yang namanya Tanya Samui yang dimiliki oleh teacher Kunkop ini memang cuma ada satu di Kosamui itu. Oh, Samui ini apa sih, Miss? Kota? Pulau. Pulau gitu, Pak. Oh, pulau. Pulau Kosamui gitu. Berarti dari... Bangkok terbang naik pesawat. Oh, mesti terbang naik pesawat lagi? Iya, ke Berapa lama? Kosamui. Kemarin tuh 40 menit, nggak lama. Oh, kok. 40 menit. Oh, nggak lama menit, berarti. nggak lama. Berarti ini pulaunya juga jauh dari keramaian? Iya, remote gitu. Dan bandaranya Oh. cuma satu, dimiliki oleh Bangkok Airways. Bangkok Airways yang bikin bandara. Ini bandara di Samui itu salah satu bandara yang paling indah. Karena dia outdoor gitu, Pak. Kita bisa lihat take off landing. Terus bener-bener nggak ada AC, outdoor. Terus disediain free flow makanan-makanan, ada toko-toko kecil-kecil. Oh. Menarik sekali bandara di Samui ini. Selain di Samui untuk detox, orang ke sana apakah ada wisata? Ada wisata, hotel-hotelnya bintang 5 bagus-bagus. Oh. Gitu. Oke, Jadi oke, di oke. Thailand kan banyak pulau-pulau yang memang untuk orang-orang healing ya. Phi Phi Island, Koh Samui, kayak gitu. Oh, oke. Menarik ya. Jadi sebetulnya ya kalau tertarik boleh dicoba. Nggak usah gelisah lah ya, Miss ya. Iya. Cuma 8 hari kok. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Miss. Wah, yang tanya banyak banget ini. Berarti kesempatan undiannya ini, wah, makin Bersaing ya. bersaing ini Karena ya. vouchernya worth it banget, Iya. 500.000 untuk pembelian rice cooker di website Soji. Iya, betul sekali. Dari Susana T. Miss, apakah ada jalanan untuk detox selain pergi ke Samui? Apakah bisa dilakukan sendiri tanpa pergi ke Samui? Iya, kalau detox yang no solid food, minum olive oil sih saya taunya memang di sana. Tapi menurut saya nggak semua orang punya kesempatan dan punya waktu dan budget untuk ke Samui. That's the fact number one yang mungkin kita juga harus aware. Iya. Ada beberapa orang-orang yang juga tidak memungkinkan istilahnya untuk pergi. Nah, teman-teman nggak usah berkecil hati. Menurut saya jangan sampai terjebak di mindset kalau nggak bisa ke Samui berarti kan kita tidak bisa membersihkan racun atau tidak bisa mendetox diri sendiri. Iya. Kita bisa mulai dari hal yang sangat simpel dan sederhana. Ganti itu. Apa aja yang masuk ke dalam tubuh itu aware dulu. Oke, mungkin buat teman-teman kayak langsung jump dari selama ini pola makan yang ada, langsung ganti jadi biji-bijian, mungkin itu too much buat teman-teman. Langkah nomor 1 dari saya, aware dulu apa yang masuk. Aware itu Oke. termasuk apa yang masuk dan berapa banyak.
Ya. Nanti kalau kita udah aware, kita akan realize atau kita akan menyadari bahwa ternyata makanku kok seperti ini ya. Ya, Gitu. betul. Kemarin saya ngajak salah satu tim pegawai saya itu untuk aware. Karena Pak, karena dia itu gampang sekali sakit Pak. Sakitnya dia itu radang tenggorokan, which is itu inflamasi. Setelah saya trace, oke, kamu susah ya diajak makan sayur. Yuk, saya minta kamu tuh mencatat apa aja yang kamu makan. Apa Pak yang dia makan pagi, sarapan pentol dekat rumah. Siangnya nggak makan, dia skip karena nggak lapar katanya. Nanti jam 3 makan nasi goreng. Karbo, proteinnya dikit, minyaknya banyak. Malam apa? Malam dia jajan lagi kayak batagor, bumbu kacangnya banyak, batagornya digoreng. Gizinya dikit karena itu tepung. Saya bilang, bagaimana kamu bisa sehat? Kamu nggak sakit, tapi makan gini syukur-syukur. Kamu sakit, ya jelas makanmu seperti ini. Jadi buat teman-teman aware dulu apa yang masuk. Ya, belum pegawai saya ini sukanya minum minuman kemasan yang manis. Nah, gula itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak kan bikin tubuh jadi asam dan inflamasi. Nih teman-teman tim Soji kok senyum-senyum, ini pola makannya seperti itu ya. Ayo. Beneran kan? Ayo, nih saya ajak aware aja udah ada yang langsung sadar. Cengir-cengir Jangan sendiri. diganti dulu, nggak perlu. Saya banget Nggak ini. perlu ganti. Gitu. Nah, teman-teman tuh harus sadar bahwa kalau kita makan, kalau kita lapar, kita itu jangan cuma cari kenyang. Please, kalau lapar jangan cuma cari kenyang. Karena kalau kita cuma cari kenyang, makanan apapun tuh bisa bikin kita kenyang, Pak. Ya, betul. Gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita lapar. Itu sinyal tubuh untuk ngasih tahu kita bahwa tubuh membutuhkan nutrisi. Nah, sekarang apa yang masuk itu bernutrisi atau enggak? Ya. Gitu. Jadi istilahnya harus tahu ini ya, nutrisi. Kayak tadi misalnya bilang, nasi goreng. Nasi goreng kita kalau bicara ya cuma nasi, telur, dagingnya sedikit, terus bumbunya, dan itu minyak. minyaknya banyak. Nasi goreng kalau nggak banyak minyak nggak enak. Iya. Ya kan? Tapi makanan khas Indonesia, nasi Nah, goreng. belum nanti yang lebih parah, Pak. Tim saya ini sukanya makan mie instan 2 bungkus plus nasi. Nah, Gitu. itu nyaman sama telur biasanya. Ya. Udah mantap itu. Saya sama Chef Ken tim yang udah no mie instan. Terus udah. dimakannya malam-malam biasanya Nah, ya. itu. Dan alasannya ngasih reward me time, ngasih reward ke diri sendiri. Waduh, ini kelas berat ini. Oke. Mungkin gini, Soji Lovers, kalau masih ada pertanyaan boleh. Nah, sekarang kita istilahnya Soji Rusi ini kembali, kenapa mengundang Miss Rosi malam hari ini untuk sharing ke kita semua. Bagaimana sih kalau kita mau pilih hidup sehat ya? Karena kita bikin acara seperti ini dengan mengundang beberapa narasumber tujuannya untuk membantu lah pola-pola hidup sehat ini seperti apa seperti Miss tadi bilang. Apakah harus detox samui? Mungkin enggak, ya kan? Nah, apapun itu dari makanannya, dari pola hidup ini, Soji Rovers, Soji Rusi ini selalu memberikan solusi ya. Karena kita dari produk Jepang ini sendiri selalu memikirkan inspiration from everyday life. Jadi kita berpikir bagaimana bisa membantu pengguna-pengguna produk kami ini supaya bisa nyaman dalam hidup meskipun pengen hidup sehat tapi tidak terganggu. Misalnya, masaknya lama, kita ada timernya, timer kita ada jamnya. Jadi misalnya pagi mau jam 6 pagi sudah matang masakannya, nasi ataupun apapun yang dimasak di rice cooker ini, kita pagi tinggal buka rice cooker sudah matang. Kan? Atau kalau kita mau bikin roti, kita punya produk bread maker. Nah, itu mungkin yang bagi gluten free misalnya yang ingin istilahnya menghindari dari pengawet-pengawet atau apapun, bisa pakai produk ini juga. Dan kita masih banyak produk-produk lainnya. Kalau perlu misalnya kadang kalau seperti Miss bilang tadi, wah kalau makan di luar gimana? Nah, kita juga punya lunch jar ya, yang untuk bisa misalnya bawa bekal dari rumah. Maka dijamin masakan kita yang sudah atur sendiri. Betul. Kita tahu itu minyaknya apa seperti apa, kandungannya apa. Nah, cuma biasanya kalau dibawa bekal ini kan, wah nanti sudah waktunya makan siang nggak panas. Iya. Nah, Karena saya juga tim yang suka makan itu semua anget Pak, nah, panas. betul. Nah, kita juga punya solusi untuk itu, Soji Lovers, ada lunch jar. Sehingga kalau misalnya seperti detox, setelah detox ini 2 minggu kita perlu makan yang sehat, kita masih juga bisa bawa lunch jar kita untuk bawa makanan dari rumah. Oke, ada pertanyaan lagi, Miss. Dari Inspirasi lagi nih. Wah,
semangat ini nanyanya. Miss, apa bedanya rice cooker Shoji Rushi dengan yang lain? Wah, ini yang harus jawab Miss Rosi. Saya nggak tahu apa yang di dalam sana teknologinya, yang pasti bikin nasi itu rasanya lebih enak, nasi nggak cepet basi, dan rice cooker saya sebelum ini, tanpa menyebutkan merek, kenapa ya Pak, kadang ada endapan air yang tersisa di dalam, di dasarnya potnya itu. Oh. Jadi lama-lama itu kayak ada endapan air. Saya nggak tahu, dan itu bikin nasi itu jadi cepet basi. Bagian bawahnya udah nggak bisa dimakan. Ya. Gitu. Tapi kalau soji enggak. Ya memang menariknya, ya ini mungkin istilahnya ya. kalau kami dari Shoji Rushi ini dapat cerita dari pihak pabrik bahwa mungkin ini yang tidak ada di Indonesia, Miss, bahwa konsepnya mereka ini masak nasi ini kalau dimakan nasinya saja harus enak. Sudah enak, betul. Karena nasi ini buat orang Jepang tuh sakral, Pak. Iya. Saya ke Jepang itu ada doa untuk dewa padi. Dewa padi. Dewa padi. Jadi memang betul nasi ini sangat krusial buat orang Jepang. That's why mereka tuh nggak main-main untuk masak nasi. Gitu. Jadi kita pertama kali pun dengar konsep ini, kita orang Indonesia kalau makan nasi pecel, nasi rawon, udah campur aja semuanya. Ya kan, begitu dengar bahwa bagaimana apresiasinya Shoji Rushi ini terhadap nasi yang diproduksi dari rice cookernya ini, bagaimana dimakan tanpa lauk lainnya pun itu sudah enak, dan memang ini terbukti. Ya mungkin susah juga jelasinnya ya. Memang produk Shoji Rushi ini, kalau pengalaman saya dan testimoni dari beberapa customer kita, kebanyakan kalau setelah pakai barulah mereka itu bisa appreciate ya sama. Oh memang ternyata hasilnya seperti ini. Beda. Tapi kalau cuma lihat tampilan kesannya mungkin dengan rice cooker merek lain ya sama-sama aja. betul. Tapi padahal di dalamnya ini teknologinya ini yang bisa membuat beda. Nah, ini Miss Rosi adalah pemakai langsung ya. Iya, kalau teman-teman juga merasa acara makan, karena buat saya makan itu something yang really, saya suami itu harus menyenangkan, harus enjoyable gitu. Terus saya itu Pak, ini memang mungkin off the record, saya itu nggak suka makan nasi kalau nasinya itu kering. Itu saya langsung bete, saya nggak tahu kenapa. Mungkin dulu pas kecil pernah kena nasi bete, terus ada pengalaman nggak enak. Suami saya juga udah tahu. That's why nasi buat saya itu penting. Saya nggak mau ada yang bagian, kan kadang kita beli di restoran gitu, ada kerak-kerak, saya nggak suka. Nah itu tidak pernah terjadi di rice cooker Shoji. Kerak nasi itu nggak pernah saya temukan. Gitu. Tapi di Jepang ada Miss yang nasinya, rice cookernya itu khusus buat Scotch rice. Jadi kayak bawahnya itu agak gosong-gosong. Oke, wah smoky-smoky gitu ya. Mungkin ya, kita juga belum tahu karena memang ada beberapa produk yang di Jepang nggak dibawa masuk ke Indonesia. Nah, ini mungkin menarik. Oke, kita sudah menjelang waktu akhir nih, Miss. Nggak kerasa, nggak kerasa ngobrol-ngobrol dan banyak pertanyaan ya. Nah, mungkin dari Miss Rosi ada kesan dan pesan buat Shoji lovers semuanya ini. Iya, buat Shoji lovers di rumah, kita cuma punya satu tubuh ini gitu. Dan kalau di dalam itu rusak atau di dalam itu organ-organ kita itu tidak berfungsi dengan baik lagi, kita itu nggak bisa beli, teman-teman. Ingat ya, kita cuma diberkati Tuhan satu tubuh, satu jantung, satu liver, satu lambung. Yuk kita jaga baik-baik. Ya, tubuh kita dan kesehatan kita itu salah satu investasi yang tidak akan pernah rugi kalau kita invest, dan yang tidak bisa dicuri sama orang. Kesehatan kita, apapun yang kita bawa, dan tubuh ini akan kita bawa sampai nanti. Masa nggak mau Shoji lover, tua kita menua gracefully gitu ya, tua masih kita bisa jalan-jalan bareng pasangan, bareng anak, bareng cucu, dan bisa menikmati semua hal yang sudah selama ini kita jalani dan kita tabung gitu ya. Bukan tabung, bukan hanya soal uang, tapi apapun yang kita sudah lakukan, masa kita tidak bisa menikmati di hari tua. Nah, salah satu dan satu-satunya hal itu kita harus jaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ayo punya awareness yang benar tentang makanan dan hidup sehat. Karena sebenarnya maintaining healthy lifestyle itu bisa dengan mudah dilakukan kalau teman-teman tahu caranya. So find what's convenient from yours, dan ayo mulai hidup sehat dari sekarang. Itu aja pesan dari saya buat Shoji terima kasih Miss. Ya, jadi kita Shoji Lovers malam ini kita sudah dapat banyak masukan ya tentang pola hidup sehat dari Miss Rosi. Ya memang ini sejalan dengan pemikiran Shoji Rushi sendiri, bagaimana hidup sehat, dan kita
sebagai Soji Rushi sendiri mempersiapkan produk-produknya yang kita punya ini untuk sesuai dengan kebutuhan Soji Lovers supaya kita sendiri bisa hidup sehat lebih enak dan lebih gampang ya. Jadi Soji Lovers jangan lupa kita ada live kalau nggak di IG, di TikTok atau dimanapun silahkan diikutin. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang sudah pernah punya, pengen tahu cara pakainya, atau yang belum punya, ada pertanyaan, kok bisa sih Soji Rushi seperti ini? Silahkan, bisa ditanyakan di acara live kita. Nah, gimana kalau kita mau hidup sehat? Ya, kita harus berusaha ya, Miss. Ya. Harus mempunyai mindset dan niat yang kuat, motivasinya harus benar. Oke, terima kasih Soji Lovers telah bergabung. Selamat malam.